Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia, gembala itu yang adalah Tuhan kita, berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Nah, dikatakan pada ayat yang ke-11, akulah Yesus, gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, saya dan saudara itu bukan domba yang tersesat. Kita bukan domba yang liar. Kita ini adalah domba yang memiliki gembala, dan gembalanya itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Dan dikatakan gembala itu mengenal masing-masing nama domba-dombanya. Jadi berapa banyak yang mendengarkan akan siaran ini? 1.000, 2.000, belasan ribu, puluhan ribu. Tuhan Yesus mengenal nama saudara. Sebagai gembala, dia tahu keadaan dombanya masing-masing, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, lalu menuntunnya keluar. Nah, domba-domba ini mendengar suara dari gembalanya. Dan gembala itu berjalan di depan, dombanya mengikuti di belakang. Jadi ini prinsip yang sama dengan yang ada pada waktu Yosua dan orang Israel itu masuk tanah Kanaan. Tuhan berjalan di depan, lalu orang Israel mengikuti dari belakang. Tuhan berjalan di depan, lalu orang Israel itu mengikuti, mau ke kanan, mau ke kiri mengikuti. Nah, sama dengan tahun ini, Tuhan itu berjalan di depan kita. Amen. Dan dia memanggil nama saya dan saudara. Amen. Dan dikatakan para domba itu mendengarkan suara gembalanya, lalu mengikuti akan gembalanya. Nah, saya berharap pesan ini betul-betul saudara pegang. Betul-betul menjadi prinsip bahwa tahun ini kita akan mengikuti gembala agung kita. Kita akan mengikuti gembala sejati kita, yaitu Yesus Tuhan dan Raja kita. Nah, ada satu persoalan. Bagaimana kita mendengar suara gembala? Selalu orang bertanya, Pak, saya ini bagaimana ya mendengar suara Tuhan secara audible? Nah, ada hal praktis yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Bagaimana kita ini mendengar suara gembala? Yang pertama, bacalah Alkitab setiap hari. Alkitab ini isinya firman Tuhan. Nah, orang selalu begini, malas membaca Alkitab, Pak, saya ingin dengar suara langsung. Nah, itu telepon. Kalau saudara telepon saya saudara mendengar suara saya. Tapi dengan Tuhan tidak bisa begitu. Kadang-kadang ada orang yang saya kata begini, sepertinya rohani. Saya ingin mendengarkan suara Tuhan secara langsung, secara audible. Saya katakan, kamu malas baca Alkitab. Lalu alasannya, pokoknya saya ingin mendengar suara Tuhan. Tolong Pak, menurut Bapak bagaimana? Doakan saya harus berusaha atau tidak. Kadang-kadang orang malas membaca Alkitab, lalu minta orang lain membacakan, minta orang lain menelponkan Tuhan, supaya Tuhan berbicara lewat dia, lewat orang lain untuk dia. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, saya mendorong, saya menganjurkan, baca Alkitab setiap hari. Nah, Alkitab ini isinya firman Tuhan.
Ketika saudara membaca Alkitab ini, saudara akan mengerti pikiran Tuhan. Ya. Saudara akan mengerti isi hati Tuhan. Sehingga kalau saudara mengerti pikiran Tuhan, saudara mengerti isi hati Tuhan, Tuhan memberi sinyal sedikit saja, Ya. Tuhan memberi tanda sedikit saja, saudara akan tahu. Amin. Nah, di studio ini ada Mas Anton dengan saya. Saya sering berinteraksi dengan dia, saya sering ngomong dengan dia. Sehingga kadang-kadang saya hanya ngomong 1-2 kalimat, oh ya Pak, saya paham. Saya tidak perlu panggil berjam-jam, saya terangkan. Lalu memang Mas Anton ini tell me, telat mikir. Tidak. Saya sudah sering bicara dengan dia, ngobrol dengan dia, sehingga Mas Anton kita akan begini-begini nih. Ya Pak, siap. Mas Anton tahu, saya tahu Pak, paham. Karena apa? Karena dia sering berinteraksi dengan saya, sehingga dia tahu keinginan saya, dia tahu karep saya, dia tahu kerinduan saya, dia tahu apa yang saya mau. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan semua saudara. Cara pertama untuk bagaimana Pak saya bisa mendengarkan suara Tuhan, bacalah Alkitab, firman Tuhan ini banyak-banyak. Di jemaat kami membaca firman Tuhan setiap hari 4-5 pasal. Itu secara bersamaan seluruh jemaat saya mendorong setiap hari baca Alkitab, baca Alkitab. Di sini saudara akan mengerti cara berpikir Tuhan. Saudara akan mengerti hati Tuhan. Saudara akan mengerti perasaan Tuhan. Dan seringkali Tuhan wahyukan firman-Nya. Ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Tuhan mewahyukan. Tuhan mewahyukan ketika saya sedang berdoa, Tuhan, bagaimana kita harus menjalani tahun ini, tahun yang makin sulit, tahun yang makin suram, tahun yang makin menakutkan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan katakan, lihat, aku berjalan di depan dan kamu mengikuti dari belakangnya. Akulah penerobos, akulah yang meratakan jalan-jalanmu. Nah, pada waktu itu saya tahu, oh, jadi saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan di depan saya. Tuhan penerobos saya. Dia meratakan jalan saya. Dari mana firman itu? Itu Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan dari firman yang saya baca. Karena itulah yang pertama, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ingin mendengarkan suara Tuhan, bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan. Jangan katakan begini, Pak, saya ingin mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Wah, kadang-kadang itu sepertinya sok rohani. Kadang saya ngomong, kamu itu malas baca Alkitab, pengennya mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Kadang-kadang tanya orang, Pak, tolong, menurut Bapak bagaimana? Bapak berdoa, beri jawabannya kepada saya. Loh, ya tidak bisa. Oke, ada waktunya saya bisa menolong saudara. Ketika Tuhan berbicara lewat saya, tapi ketergantungan itu tidak baik dan tidak sehat. Ketergantungan itu tidak baik dan tidak sehat. Ingat ya, dikatakan gembala itu memanggil masing-masing nama dombanya. Dan setiap domba itu mendengarkan suara gembalanya. Yang pertama, kalau saudara ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin mendengarkan suara Tuhan, bacalah Alkitab setiap hari. Semakin banyak yang saudara baca, semakin baik. Kalau di tempat kami membaca 4 pasal setiap hari. Dan kami merenungkannya. Kadang-kadang kalau saya malam hari saya baca lagi dengan perlahan. Dan saya katakan, Roh Kudus, berbicaralah. Apa yang kau mau sampaikan, apa yang kau bicara dari semua firman yang saya baca dan saya renungkan. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa. Saya mendorong saudara untuk saudara punya jam doa setiap hari. Jangan katakan, Pak, saya kok sulit mendengar suara Tuhan. Lah, kamu pernah berdoa tidak? Ya, tidak pernah. Loh, caranya bagaimana? Saudara tidak pernah telepon saya, lalu berharap mendengar suara saya. Ya, tidak bisa. Saudara harus belajar berdoa. Pak, kalau saya berdoa itu ngantuk. Saya juga begitu. Tidak, itu semua orang kalau berdoa ngantuk. Ya, berdoa. Ya, tetap berdoa. Saya mendorong saudara kalau bisa pagi, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita ingin mendengarkan suara Tuhan.
Ya, sebelum kita berjalan, kita menghadap Tuhan. Upayakan pagi hari. Itu waktu kita menghadap kepada Tuhan. Kita saat teduh, kita berdoa. Dan ketika kita bicara kepada Tuhan, kita juga menanti-nantikan Tuhan. Kita minta Roh Kudus menolong. Kita minta Roh Kudus berbicara.